Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapio. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Intinya kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kali ini kita akan sharing kembali seputar peternakan bebek telur. Intinya berbagi ilmu sangat penting karena itu sangat bermanfaat kita khususnya para pemula. Nah, untuk kali ini kita akan mengupdate yaitu bebek yang udah rontok bulu menuju periode ketiga. Langkah yang harus kita lakukan harus kita upgrade karena berdampak bisa merugikan kita. Jadi untuk mengetahui mari kita simak videonya. Oke, salam jumpa lagi bersama channel Rapio, channel pemersatu peternakan bebek telur pemula. Intinya kita nggak bosan untuk berbagi ilmu ataupun bertukar pendapat dalam bidang peternakan bebek telur. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hari ini kita akan mengupdate yaitu bebek rontok bulu menuju periode ketiga. Jadi intinya apa hal yang harus kita lakukan di saat bebek petelur menuju periode ketiga udah rontok bulu. Jadi inilah posisi bebek yang udah rontok bulu masa periode ketiga. Jadi kita harus siap-siap untuk mengupgrade karena banyak kejadian produksi itu nggak naik-naik di saat produksi 80% saat itu sekarang menjadi dia 60%. Jangka kita kasih pakan 1 bulan nggak berubah. Jadi kita melihat kondisi bebek petelur yang udah rontok bulu harus kita upgrade. Jadi posisinya bulu sayap itu udah habis. Jadi kalau kita pertahankan pun bisa kita mengalami kerugian karena udah nggak maksimal lagi. Karena bebek petelur yang maksimal yaitu periode pertama, periode kedua. Makanya kita untuk beternak bebek telur harus teliti, harus rajin untuk menyeleksi agar produksi tetap maksimal. Oke teman-teman, jadi jikalau teman-teman beternak bebek telur udah mencapai umur bebek itu mencapai 2 tahun lebih, intinya udah menuju 3 tahun, teman-teman harus rajin memperhatikan keadaan bebek karena tahun-tahun seperti itu produksi akan menurun. Makanya jika teman-teman tidak ingin membuang total, jadi intinya masih ingin mendapatkan hasil, ya teman-teman harus menyeleksi, kita pilih yang mana yang betelur dan mana yang tidak. Intinya kan masih bisa kita manfaatkan yang betelur untuk kita memperoleh penghasilan sambil menunggu bibit baru. Tergantung nanti teman-teman ingin masukkan bebek petelur dari baya ataupun bebek yang udah siap betelur, itu tergantung harga. Karena posisi bebek yang baya mungkin harga agak murah sedikit dibanding bebek udah siap betelur. Karena rata-rata bebek baya itu kisaran umur 4 bulan. Oke teman, jadi inilah kondisi bebek petelur yang udah rontok bulu menuju periode ketiga. Yang jelas tengok itu bulu sayap udah habis, tinggal bulu jarum. Makanya jika teman-teman pertahankan ini akan lama sekali. Seandainya pun dia nanti betelur, dia tidak akan rutin, mungkin dia bisa berselisih 3 hari sekali ataupun 2 hari sekali. Karena bebek yang udah tua ini produktivitasnya memang rendah dibanding dengan periode pertama ataupun periode kedua. Makanya hal ini harus kita perhatikan, jangan kita sepelekan. Karena kalau kita mempunyai bebek 100 ekor dengan masa periode menuju ketiga, jika produksi itu tidak bisa menuju 70 sampai 80 ke atas, mestinya mentok di 60%.
Jadi intinya bebek seperti itu tadi itu harus kita upgrade lah. Itu tergantung, kalau kita mau habiskan, tapi kalau menurut saya kita upgrade dulu aja. Ambil yang tadi seperti itu rontok bulu, intinya nanti kita bisa mendapatkan hasil dari bebek sisa tadi. Makanya karena untuk mencari bebek telur baya ini memang agak susah gampang, karena kita harus pesan satu, tergantung situasi dan kondisi. Kalau di daerah saya ini kan untuk mencetak bibit bebek telur baya kan dari sawah. Saat ini kan persawahan belum siap panen, jadi sedangkan DOD itu masih dipesan. Nanti kisaran menuju 6 bulan yang akan datang baru udah mulai berdatangan bebek telur baya. Makanya kita harus mensiasati bebek sisa tadi kita untuk mendapatkan hasil telur-telur. Seandainya kita mempunyai 100 ekor, kita upgrade dia 30 ekor, kan masih kita mempunyai 70 ekor. Jadi seandainya pun masih bisa bertelur 50 butir, kita masih memperoleh keuntungan. Oke, jadi kesimpulan dari video ini, updatean video bebek telur yang udah rontok bulu menuju periode ketiga, kesimpulannya kita harus seleksi dan kita harus jual ataupun kita upgrade, tergantung. Karena kalau seandainya kita kelola sendiri, kita makan, mungkin susah. Kalau bisa kita buang, misalnya ada 20 ekor dulu, nanti kalau udah ada yang rontok jangan sekali kita buang habis, yang jelas kita nggak punya penghasilan lagi. Karena kan kalau bisa kita, kalau udah kita nanti habis total, baru kita bisa menunggu setengah bulan lagi, kan masih bisa kita membersihkan kandang ataupun mensterilkan kandang. Oke, jadi cukup sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Khususnya kita para peternak bebek petelur pemula harus pandai-pandai mensiasati agar dalam ternak bebek petelur masih bisa mempunyai keuntungan. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat teman-teman para peternak bebek petelur pemula.